Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa amma zuhduhu anapun utawi zuhude Imam Syafi'i radhiyallahu anhu faqad qala, maka teman-teman wis dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah, man utawi sing sapane wong iku idda'a ngaku-ngaku sapa man annahu temen satune man iku jama'a ngumpulaken sapa siman baina hubbid dunya ing dalam antarane demen dunya wa hubbi khaliqiha lan demen pencipta dunya fi qalbihi ing dalam atine man faqad kadzdzaba, maka teman-teman goroh sapa siman. Barang siapa mengatakan saya bisa menyeimbangkan, menggabungkan dalam hati saya antara mencintai dunia dan mencintai sang penciptanya, itu dusta. Itu goroh, bohong besar. Kenapa? Karena dunia dengan Allah tidak pernah akur. Jadi seperti air dengan minyak. Karena seperti dikatakan kalau di dalam Minhajul Abidin itu atau dalam Tanwirul Qulub itu, sejak Allah menciptakan dunia, Allah tidak pernah melihat, meliriknya saja tidak, apalagi melihatnya. Artinya seolah-olah dibuang oleh Allah. Jadi gak mungkin dunia dengan Allah itu kumpul. Jadi kalau di dalam hati ada cinta dunia dan cinta Allah, mustahil, gak bisa. Kalau tidak dunia, pokoknya salah satunya itu siapa yang berkuasa. Ini berarti kalimat ini, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, itu menunjukkan kepahamannya Imam Syafi'i. Bahwa banyak orang sekarang mengaku akhirat, cinta Allah, tapi yang ada di sini sebenarnya adalah dunia. Nah itu. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu adalah orang ulama yang ahli, ulama akhirat. Wa qala lan ngendika sapa Al-Humaidi atau Al-Hamidi, harokatnya bebas, Hamidi ya bisa, Humaidi ya bisa. Sapa Al-Humaidi, kharaja metu sapa Asy-Syafi'i rahimahullah ilal Yamani maring Yaman ma'abadil wulati sartane sebagiane pira-pira pejabat penguasa. Fansorofa maka nuli mengo berbalik arah sopo Syafi'i ila Makkah maring Mekkah bi asyrati alafi dirhamin kelawan gawa 10 piro-piro ewu dirham. Faduriba maka nuli den pasang lahu kaduene Asy-Syafi'i opo khobaun tenda fi maudhi'in ing dalam panggonan kharijan kang metu min Makkah saking Mekkah. Fakana maka ana sopo annasu menungso iku yaktunahu pada teka sopo nasu ing Asy-Syafi'i. Fama barika maka ora leren-leren sopo Syafi'i min maudhihi saking panggonane Syafi'i. Dzalika rupane mongkon-mongkonon maudhi hatta farraqaha sehingga bagi-bagi sopo Syafi'i ha ing asratu alafi dirhamin kullaha iya sekabiane. Bacanya kulha apa kuliha? Katanya huruf atop apa huruf jar itu? Jadi fama bariha min maudhihi dzalika hatta farraqaha, apa huruf jar apa huruf berarti ataf itu? Ataf. Hatta farraqaha kullaha. Nah jar berarti bacanya hatta farraqiyah. Itu fi'il. Masa dijarkan? Enggak bisa. Berarti jadinya ya. Hatta farraqaha kullaha ya sekabane asratu alafi dirham. Al-Humaidi menceritakan ini kezuhudannya Imam Syafi'i. Zuhud itu bukti ketidakcintaan kepada dunia. Hal ini dibuktikan oleh Imam Syafi'i. Pernah suatu hari Imam Syafi'i diajak bersama-sama para ulat pejabat menuju Mekkah ke Yaman. Tapi di tengah jalan kemudian Imam Syafi'i malah berbalik arah.
Karena Yaman itu selatannya Saudi. Jadi belum sampai Yaman berarti Imam Syafi'i belok ke arah Saudi. Kira-kira gitu ta. Mungkin ini dari Baghdad. Akhirnya apa? Di satu tempat dia istirahat, pasang tenda, bikin pengumuman, orang-orang suruh pada datang, bagi-bagi BLT Imam Syafi'i dengan duit yang dibawa 10.000 dirham. Belum meninggalkan tempat itu sebelum apa? Uang itu habis. Berarti ini menunjukkan apa? Zuhudnya Imam Syafi'i. Dahsyatnya Imam Syafi'i ini benar-benar ulama akhirat. Nggak pakai hitung-hitungan dunia. Kalau cerita Imam Syafi'i, saya potong dulu cerita Imam Syafi'i dulu masa kecilnya yang sering saya ceritakan di GOR atau di pengajian-pengajian itu luar biasa ya. Jadi dididik udah untuk mandiri betul. Jadi ketika sebelum menjadi muridnya Imam Malik di Madinah itu, sang ibu mengatakan demikian, Imam Syafi'i, pergilah kau tuntutlah ilmu. Dan tidak perlu ketemu ibu di dunia, kita cukup ketemu di akhirat. Jangan kau kembali ke rumah. Mencari ibu, kita ketemu saja di akhirat. Coba. Kalau orang Tegal bilang kayak gitu, pelanggaran hak asasi itu ya. Itu KDRT kan itu. Bisa KDRT itu, bisa Komnas anak gitu, pelindungan anak gitu kan. Berarti orang tua yang tidak tanggung siapa? Tapi Imam Syafi'i nggak gugat. Oh, Imam Syafi'i itu orang punya akhlak, berbeda dengan anak kalau sekarang. Coba kalau anak sekarang kayak gitu, lapor nggak? Oh, ibu saya begini, ibu saya begini. Itulah cermin Imam Syafi'i itu sejak kecil sudah punya akhlak. Nggak protes. Beda dengan anak zaman sekarang. Wah, jaluk ini, kekayaannya orang tua diawasi, diatur-atur semuanya. Oh iya, orang tua mau sedekah nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Ini anak zaman sekarang, nggak ada akhlaknya sama sekali dengan orang tua. Gitu ya. Nuduh-nuduh orang ini itu, ayo macam-macam. Itulah cermin akhlak yang anak yang tidak berakhlak sama orang tua. Imam Syafi'i enggak, berangkat ya. Ingat Imam Syafi'i hafal Quran umur berapa? 9 tahun. Jadi sebelum menjadi muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i itu sudah hafal Muwatta dan hafal Quran. Datanglah ke Madinah, singkat cerita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Endro yang buka pintu. Dari mana mas? Dari Mekah. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Imam Malik. Mau ngapain? Mau kepengen daftar jadi santrinya Imam Malik. Oh itu, baik. Disampaikan ke Imam Malik, ada pemuda datang, mau nyantri. Apa jawabnya Imam Malik? Suruh pulang dulu, nggak bisa jadi santri saya sebelum hafal kitab Muwatta. Padahal Imam Syafi'i sudah, tapi nggak ngomong Imam Syafi'i itu. Tawaduknya coba. Begitu keluarnya, mas, nggak bisa daftar jadi muridnya Imam Malik. Syaratnya di sini baru bisa jadi murid harus hafal Muwatta dulu. Jadi ini kemudian yang menjadi ilmunya banyak pesantren ketika masuk di tes. Ada syarat tertentu minimal harus hafal ini, harus hafal ini, hafal ini. Makanya biasanya lembaga yang model kayak gitu ada syarat minimal itu yang menunjukkan prestasi. Bukan pakai indeks IPK. Kalau pakai IPK alias gampang zaman sekarang. Tapi adalah dibuktikan. Gak bisa mas, ditolak Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i udah teguh, saya harus jadi muridnya Imam Malik. Terus bulak-balik ceritakan gitu. Maksa lah, saya maksa. Akhirnya dites, hafal, sukses, ya belajar hadis, belajar fikih, bla 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 bla. Yes. Satu hari Imam Malik mengatakan, Muhammad, arahnya kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad. Satu hari Imam Malik, sekarang ilmuku sudah habis. Pulanglah. Pulang kemana? Wong kata ibunya nggak boleh pulang. Syafi'i, kita jumpa saja di akhirat.
Ini apa ini? Ini apa maknanya nanti di kalimat ini? Ini bukan kalimat kerasnya ibu, bukan kerasnya orang tua, tapi tanggung jawabnya orang tua terhadap anak. Nanti endingnya, jawabannya kata-kata kita tidak perlu di dunia Syafi'i ketemunya, kita jumpa di akhirat. Itu jawabannya nanti di ending. Nah, ketika dinyatakan kamu lulus, ilmu saya udah habis, udah dihabis semuanya karena kamu. Seperti halnya Mbak Khalil bilang sama Mbak Hasim ketika gendong Nabi Khidir tadi itu, kemarin saya ceritain. Imam Syafi'i pusing. Aku kemana pulang? Sama ibu nggak boleh pulang. Diputuskanlah ke Baghdad. Udah mulai viral Imam Syafi'i itu. Datang ke Baghdad, dia jadi orang alim, udah orang besar. Di Baghdad udah kenal semua siapa Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Begitu datang di Baghdad, ya sudah, langsung dirubung orang. Nah ini, bagi Anda, bagi kalian, siapapun kalian, jangan pernah melihat nasab, jangan pernah melihat latar belakang. Tunjukkan Anda itu siapa. Dengan ilmu agama, Anda terangkat. Imam Syafi'i di Baghdad nggak punya siapa-siapa. Nggak ada saudara, nggak ada kenal. Tapi datang dengan membawa apa? Ilmu. Begitu datang, disambut, dibikin, wah pokoknya difasilitasi secara total. Jadi ulamanya Baghdad. Banyak santrinya dirubung oleh ulama-ulama besar. Disitulah kemudian Imam Syafi'i membuat kaul qadim. Kaul qadim itu ketika jadi makolah-makolnya Imam Ghazali di Baghdad di Irak itulah yang disebut kaul qadim. Itu banyak santrinya hebat-hebat. Dilalah nanti singkat cerita saja udah. Imam Syafi'i di Mekah, kalau sekarang bahasanya seminar. Ulama-ulama seluruh negara-negara Islam. Dari Baghdad ada utusan yang datang, ulama Baghdad yang menjadi muridnya Imam Syafi'i. Di Mekah, ulama kumpul, masyarakat menyaksikan. Ibunya Imam Syafi'i termasuk hadirat, para hadirat. Itu begitu presentasi delegasi dari Irak. Qala Syafi'i, qala Syekhuna Imam Syafi'i, qala Imamuna Syafi'i, qala Syafi'i, qala Syafi'i, qala Syafi'i. Ibune teng sopo sih dia? Kok wong piye ngomong Syafi'i, 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 Syafi'i sopo to iki? Jadi selesai presentasi, katakanlah rehat, ibunya Imam Syafi'i mendekati delegasi dari Baghdad, dari Irak gitu. Ya Syekh, mohon maaf saya mau bertanya. Saya peserta lah kira-kira gitu, kenalkan. Mohon maaf kalau saya mau boleh bertanya. Dalam presentasi jenengan tadi itu banyak menyebut Syafi'i, 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 Syafi'i itu. Siapa sih Syafi'i itu? Oh itu guru saya. Siapa nama lengkapnya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu guru saya, ulama besar di Baghdad, muridnya banyak, ratusan ribuan, wah seorang luar biasa. Udah dibuka, nggak salah lagi, baru ibunya ngomong, itu anak saya. Masya Allah, berarti saya ketemu dengan ibunya guru saya. Wah dihormatin teng-teng. Singkat cerita, ibu apakah ada pesan untuk anak ibu? Ini cerita Imam Syafi'i dulu nih ya. Iya, ada satu. Apa ibu? Tolong sampaikan ke anak saya. Sekarang silakan boleh pulang ke rumah. Tuh, jawabannya. Padahal tadi di awal jangan kembali ke rumah, kita cukup ketemu di akhirat. Ini mulai terbuka nih jawabannya. Nanti endingnya terakhir. Ya, endingnya. Baik, singkat cerita pulang ke Baghdad disampaikan. Diceritakan begini. Alhamdulillah, kata Imam Syafi'i. Saya diizinkan. Jadi diatur untuk mudik ke Mekah. Imam Syafi'i pamitan sama murid-muridnya di Baghdad, di Irak. Yang namanya guru besar. Jadi begitu ngerti gurunya mau mudik, santri pada singgawa beras, singgawa gandum, singgawa sapi, singgawa kie. Orang kayak santri Tegal. Ya, orang kayak santri
Santri ini nggak waktu. Jadi terkumpullah sekian ribu uang, sekian onta, sekian gandum, sekian emas, sekian. Untuk apa? Oleh-oleh sang ibu. Kan orang nggak punya. Berangkatlah, singkat cerita, sampai di perbatasan kota Mekah. Adabnya akhlak lagi nih. Akhlak lagi bicara. Imam Syafi'i nggak langsung ke rumah. Istirahat dulu di perbatasan. Sebelum masuk kota Mekah, Imam Syafi'i utusan salah satu muridnya. Wa'idin, kamu temui ibu saya, sampaikan berita, kabar bahwa saya udah sampai di perbatasan Mekah dan segera untuk pulang masuk ke rumah. Berangkat Wa'idin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man anta wa min aina? Diperkenalkan, saya santrinya Imam Syafi'i menyampaikan begini. Oh iya. Sampai muridnya iya. Pertanyaannya ibu, ketika sudah disampaikan berita kedatangannya, pertanyaannya satu. Anakku Syafi'i bawa apa pulang? Les ngomong Wa'idin bocah kacang hijau. Bu, ya Allah bu, anaknya jenengan sukses bu. Ontane sekian ratus, emasnya sekian kilo, duitnya sekian ribu dinar dirham, sekian gandum, sekian. Apa? Syafi'i pulang bawa duit, suruh pulang lagi ke Baghdad. Coba, beda orang karawang Tegal Bumi Ayu. Beda orang jawabannya. Beda orang. Newong Tegal Bumi Ayu ndelang anaknya oleh tuku mobil, kira-kira joget orang ke? Anaknya nyong sukses, anaknya nyong bisa tuku mobil. Anaknya nyong zaman saiki malah kredit di alam-alam kok. Padahal mobil oleh kredit, lumayan oleh kredit karo bank. Di alam-alam anaknya nyong sukses. Tapi ibunya Imam Syafi'i coba. Begitu dikasih tahu bahwa uang sekian, onta sekian, kasih tahu, suruh pulang lagi ke Baghdad. Terjawab lagi dengan omongannya ibu tadi. Tidak perlu ketemu ibu di dunia tapi kalau disimpulkan sampai di sini dulu nih, tak potong dulu. Itu maksudnya sang ibu tidak ingin punya anak yang tidak ngerti agama. Tidak mau punya anak yang cinta dunia. Tidak mau punya anak yang kaya dengan harta. Tapi keinginannya seolah-olah ibu mengatakan, Syafi'i kau jangan mempermalukan ibu. Daripada kau memperlakukan ibu, kita lihat nasib kita di akhirat, surga atau neraka. Ibu kepengennya anakku menjadi ahli ilmu, yang menjadi ahli agama. Itu padahal lu jadi apa waktu gue di Baghdad, lu jadi apa? Ulama, udah mustahil itu. Tapi cuman karena bawa duit, bawa oleh-oleh, pulang lagi. Coba kurang apa? Itulah namanya pendidikan orang tua kepada anak agar tidak hubud. Ditolak sama itu. Datang balik lagi Wa'idin, lapor. Bagaimana? Wah, kemarin. Marah kenapa? Bukannya bahagia anaknya pulang. Bilang apa ibu? Saya ditanya. Ditanya apa? Syafi'i datang pulang bawa apa? Ya saya jawab. Ontanya sekian duitnya. Terus kamu apa bilang ibu? Suruh balik lagi ke Baghdad. Imam Syafi'i paham. Oh gitu. Ya udah. Sekarang pasukan bagikan uang, onta, beras, gandum, duit, emas, bagikan semuanya. Dibagikan sampai habis tuh. Wes, setelah habis ganti. Samsul pergi ke rumah ibu. Wa'idin ora jelas. Datang Samsul, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama pertanyaannya. Imam Syafi'i bawa apa? Putron jenengan boten bekto nopo-nopo, namung bekto ilmu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Silakan. Oh. Nek wong zaman saiki malah kon pan balik din, gawa apa din? Kon wis duwe omah, kon wis duwe mobil. Naif sekali pendidikannya orang tua. Tidak takut dengan masa depan anaknya, tidak takut dengan masa depan dirinya. Bagaimana pertanggungjawaban di depan Allah ketika anak tidak ngerti agama. Itulah prinsipnya ibunya Imam Syafi'i. Daripada kau malu-maluin hidup,
Pulang setelah kuliah, telah apa, tapi nggak ngerti agama. Saya malu, kata Imam Syafi'i. Lain kita ketemu di surga. Siapa yang surga, siapa yang neraka? Kira-kira gitu loh kasarannya. Itu orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan agamanya anak-anak. Akhirnya apa? Pulang Imam Syafi'i. Selesai cerita. Kita lanjutkan lagi Imam Syafi'i. Terus fa'aqta wa kharajalan metu sapa Asy-Syafi'i minal hammami saking hammam marratan ing dalam siji ambalan fa'aqta maka paringi sapa Imam Syafi'i al-hammamiyah ing penjaga hammam malan ing banda. Jadi Imam Syafi'i suatu hari masuk kamar mandi WC gitu loh. Itu keluar tukang apanya, tukang WC-nya bukan 2.000, 100.000. Nah, kira-kira begitu loh ya. Habis mandi, hammam itu pemandian umum air hangat. Wasakotolan tiba opo sautuhu cumetine pecute Asy-Syafi'i min yadihi saking tangane Asy-Syafi'i marotan ing dalam siji ambalan farafa'ahu maka nuli ngangkathu ing saut sapa insanun menungso ilahi maring Asy-Syafi'i fa'atahu maka paring sapa Asy-Syafi'i hu ing man jazaan karena dadi piwales alaihi ing atase man khamsina dinaron ing 50 dinar tuh. Pulpene Imam Syafi'i, pecute Imam Syafi'i jatuh, diambilkan orang, itu dikasih duit 50 dinar. Kita kadang terima kasih saja tidak, dengan sombongnya. Ini menunjukkan apa? Zuhudnya Imam Syafi'i ora eman. Dan ini ciri khasnya ulama akhirat. Mulanya anggar anak kiai medit, wah wis duduk kiai akhirat, kiai dunia. Kira-kira gitu ngajari Imam Syafi'i. Itu yang apa? Menurut Imam Ghazali dengan mencontohkan Imam Syafi'i itu akhirat. Dengan harta nggak hitung-hitungan. Bukan kepengen diberi, tapi selalu memberi. Itu. Wasakhawatu Syafi'i utawi lomane Imam Syafi'i rahimahullah iku asyharu luwi masyhur min antuhka saking yen tadian critakake apa sakhawah warok suzudi lan utawi dasare zuhud iku asal. Jadi kalau bicara Imam kelomanannya, kemurahannya Imam Syafi'i itu nggak cukup kertasnya lah, nggak cukup kertasnya. Tapi ingat, warok suzuhdi as-sakha. Orang tidak akan bisa menjadi zuhud kalau belum loman. Artinya tidak eman-eman membuang hartanya untuk sedekah, untuk jalan Allah. Karena ini kita bicaranya lagi zuhudnya Imam Syafi'i. Li annaman karena temen satu wong akhabba kang demen sapa man sayan ing suwiji-wiji amsakahu maka ngeker sapa manhu ing sayan walam yufarik. Nah, karena orang yang mencintai sesuatu dia akan memegangnya kuat-kuat, tapi dengan memberikannya itu pertanda dia tidak cinta sama sekali. Jadi begitu kalau kita eman-eman dengan harta kita, berarti kita hubud dunya atau belum zuhud. Walam yufarik lan orang misai, orang ninggal sapa man almala, wala yufarik lan orang misai, orang ninggal almala ing banda sapa ilaman angin wong. Sogorat kang dadi cilik opo ad-dunya dunya fi ainihi ing dalam pandangane siman. Wa huwa utawi sogoratid dunya fi ainihi iku makna zuhdi. Dan tidak, dunia itu tidak akan berarti kecuali orang yang melihat dunia itu sudah kecil. Dan orang yang bisa melihat dunia itu kecil tak bernilai, itulah yang sebenarnya orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu siapa? Orang yang menilai dunia itu kecil tak ada artinya, sehingga dibuang aja kayak kita buang kertas satu lembar itu. Itu aja. Itu namanya sudah zuhud. Jadi zuhud tidak berarti melarat. Zuhud tidak berarti tidak punya. Zuhud berarti tidak berarti miskin. Boleh kaya asal tidak medit. Itu aja. Wis medit melarat pisan wis ora zuhud. Wa yadullu lan nuduaken ala quwwati zuhdihi ing atase kuwate zuhude Asy-Syafi'i wa syiddati khaufihi lan banget wedine Asy-Syafi'i minallahi taala saking siksane Gusti Allah taala. Dalil banyak cerita, banyak argumen yang menunjukkan betapa kuatnya zuhudnya Imam Syafi'i dan betapa kuatnya khaufnya Imam Syafi'i pada siksane atas siksane Gusti Allah. Wastighalu himmatihi lan ketungkule himmai Imam Syafi'i bil akhirati, dan yang menunjukkan bagaimana perhatian besar perhatiannya Imam
Syafi'i dengan akhirat daripada dunia. Waya dulu opo ma hadis opo ma riwayat ruwiya kang den riwayataken opo annahu temen satune kelakuan iku rawang riwayataken sapa Sufyan bin Uyainah hadisan ing hadis fir raqaiqi ing dalam kitab ar-raqaiq cerita kitab cerita faghusya maka semaput sapa ala Syafi'i ing atasi Imam Syafi'i diceritakan pernah suatu hari Imam Syafi'i semaput enggak sadarkan diri. Faqila maka nuli dan ucapakan lahu maring asy-Syafi'i qad mata lafad qad mata qad kila dan ucapakan opo qad mata dawu qad mata. Wah, wafat Imam Syafi'i padahal semaput jebluk gitu loh. Tidak sadarkan diri. Wong ucapnya apa? Imam Syafi'i wafat. Faqala maka nuli ngucap sapa Sinas. Faqala maka nuli ngucap sapa Sufyan bin Uyainah in mata lam sapa asy-Syafi'i faqad mata maka teman-teman wis mati sapa afdhulu zamanihi luwi utamane zamane asy-Syafi'i. Kalau memang benar Imam Syafi'i itu wafat, berarti orang terbaik saat ini telah tiada. Orang yang terbaik. Padahal pada saat itu masih banyak ulama. Tapi di antara ulama itu ya. Kenapa Imam Syafi'i yang terbaik? Karena memiliki sifat zuhudnya. Wa malan riwayat ruwiyakan riwayataken ora kang riwayataken sapa Abdullah bin Muhammad Al-Balawi. Kala ngucap sapa Abdullah, kuntu ana sapa ingsun, ana ya ingsun wa Umar bin Nabatah. Lan Umar bin Nabatah iku julusan wong kang lagi lungguh jagongan. Natadzakkaru kang cerita-cerita kita al ibadah ing pira-pira ahli ibadah al ubada ing pira-pira ubad ahli ibadah waz zuhad lan ing pira-pira wong kang zuhud. Suatu hari kata Abdullah bin Muhammad, kami dengan Umar itu berdiskusi ngobrol tentang ubad dan zuhad. Faqala maka lu ngucap li maring ingsun sapa Umar bin Nabatah, ma raaitu ora ningali sapa ingsun arwa'a ing wong kang luwi indah wala afsokhalan orang kang luwi fasih min Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata si Umar bin Nabatah, Abdullah, sekarang ini hari ini sampai hari ini saya belum pernah melihat orang yang seindah, sehebat, seluar biasanya Imam, nggak ada. Jadi orang terbaik itu saat ini adalah Imam Syafi'i. Kharajtu, ini alasannya. Kharajtu metu sapa ingsun ana ya ingsun wa huwa khali utawi wa huwa lan Imam Syafi'i wal Haris bin Labid. Ceritanya ke saya Imam Syafi'i dan Haris bin Labid itu keluar bersama-sama ila sofa maring sofa. Ila sofa maring bukit sofa. Wa kana lan ana sapa al Haris iku tilmidus Saleh Al-Mari. Mulide Saleh Al-Mari faftataha maka ngawiti mulai sapa si Haris iku yaqra'u maca sapa Haris. Wa kana lan ana sapa Haris iku husnas sauti bagus suarane. Tiba-tiba perjalanan menuju sofa Haris membaca ayat ini. Hada yaumun la yantikun wala yu'dhanu lahum fayatadirun. Dibaca ayat itu. Ada utawi iki yaum iku yaumun dina la yantikuna kang ora pada bisa ngomong sapa sinas. Besok di akhirat wong-wong ora pada bisa ngomong, mulutnya terkunci. Wala yu'dhanu lan ora den idini sapa lahum nas fayatadiruna maka pada gawe alasan sapa sinas. Hari itu orang sudah tidak bisa lagi bicara. Maknanya ayat seperti itu. Apa yang terjadi ketika dibacakan ayat ini? Fara'aitu maka ningali sapa ingsun asy-Syafi'iyya ing Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qad taghayyara lan teman-teman berubah apa launuhu. Warnane Imam Syafi'i pucet. Aran dadi gemeter apa jilduhu. Kulite asy-Syafi'i wat taraba. Ya bergetar ittiroban kelawan bergetar syadidan kang banget. Jadi waqsya'arra itu maknanya apa? Jadi mengkeret gitu ya. Waqsya'arra lan jadi mengkeret apa jilduhu kulite asy-Syafi'i wat tarabalan gemetar sapa Syafi'i. Ittiroban kelawan bergemetar syadidan kang banget. Wa kharra lan jungkel sapa asy-Syafi'i magsyian khalis Syafi'i. Tiba-tiba dibacakan ayat itu bergetar kulitnya, warnanya pucat seperti orang ketakutan. Akhirnya Imam Syafi'i jatuh tersungkur. Falamma afaqo maka semangsane waras siuman sapa asy-Syafi'i. Ja'ala tumandang sapa asy-Syafi'i iku yaqulu. Ngendika sapa asy-Syafi'i kemudian berdoa. Begitu semaput sadar
a'udzubika mim maqamil kadzibin. A'udzu nyuwun kebauraksa ingsun bika kelawan panjenengan min maqamil kadzibin, saking makome pira-pira wong kang goroh, wa iradil ghafilin lan mengoe pira-pira wong kang lali. Allahumma ya Allah laka maring panjenengan khada'tu tunduk ingsun, laka maring panjenengan khada'at tunduk apa kulubul arifin pira-pira atine arifin, wadallat lan dadi inalaka maring panjenengan apa riqabul mustaqin awake pira-pira wong kang rindu maring panjenengan. Ilahi du pangeran ingsun, hab mugi-mugi maringi panjenengan li maring ingsun judaka ing loman panjenengan, wajallilni apa wakhalilni wajallilni lan ngagungna panjenengan ing ingsun bisutrika kelawan tutupe panjenengan. Ya Allah, agungkanlah kami dengan penutupmu karena aku banyak kekurangannya. Jadi makanya kita kelihatan baik-baik ini karena kita ditutup loh oleh Allah, sehingga kita kelihatan baik. Mungkin kalau kejelekan saya dibuka, Anda ngaji sama saya, duduk dengan saya, nggak akan mau. Dan bahkan suami istri, bahkan anak dengan orang tua pun bisa akan lari. Karena apa? Tahu yang sejatinya. Cuman ini kenapa? Ditutup. Karena itulah kemudian kita tidak boleh merasa sombong lebih baik daripada orang lain. Ini kelihatan baik karena ditutup oleh Allah. Makanya kata dongan Imam Syafi'i, wajallilni bisutrika. Ya Allah, agungkanlah aku dengan tutupmu. Artinya jangan biarkan orang lain melihat kekuranganku. Itu loh dongannya. Wa'fulan mugi-mugi ngapura panjenengan antaksiri saking pepeka ingsun. Bikarami wajhika kelawan mulyane date awake date panjenengan. Qala ngucap sapa si Al-Kharis. Qala ngucap sapa Al-Kharis. Ya. Al-Kharis terus summa masa nuli lumaku sapa Asy-Syafi'i wan sorofna lan bubaran sapa kita. Falamma dakhaltu maka semangsane manjing sapa ingsun Baghdad ing Baghdad. Wa kana lan ana sapa Asy-Syafi'i wa ya Asy-Syafi'i kubil Iraqi ing dalam Irak. Faqa'tu maka lungguh sapa ingsun ala syatti ing atase danau. Kalau Baghdad ya danau Dijlah dan Ifrat. Atawaddu wudu ingsun lis-salati karena arek salat. Suatu hari ketika saya setelah bertemu itu masuk ke Baghdad, dan waktu itu Imam Syafi'i masih di Irak. Saya duduk di tepi sungai Dijlah, gitu kan, Dijlah dengan Furat di Baghdad itu dari sampai ke Turki, membelah ke Turki. Idmarra, pada saat saya berwudu di tepi danau sungai, idmarra nuli lewat bi tetemu kelawan ingsun sapa rajulun wong lanang. Faqala maka dali ngucap sapa rajul li maring ingsun, tiba-tiba saya bertemu dengan seorang laki-laki. Laki itu bertanya, ya gulam, gulam aksin, bagusna sapa sira wudu aka ing wudu sira. Aksana maka bagusaken sapa Allah Gusti Allah ilaika maring sira fid dunya ing dalam dunia wal akhirat. Tiba-tiba orang laki lebih, fulan, tolong wudune sing bener, sing apik. Nek wudumu bener, Allah akan memperbaiki nasib dunia akhiratmu. Dia nggak tahu siapa itu orang. Faltafata maka nulin noleh sapa si Haris. Faidan maka nalikane iltafata anak utawir ingsun iku wirajulin tetemu kelawan wong lanang yattabi'uhu kang ngiring hu ing rajul sapa jamaatun wong akeh. Begitu saya menoleh arah sumber suara, tiba-tiba laki-laki dengan diiringi beberapa orang yang luar biasa. Fa asraqtu maka mempercepat ingsun fi wudu'i ing dalam wudu ingsun, wa ja'altu lan tumandang ingsun iku akifu ngadeg ingsun asarahu ing dalam gurine si rajul. Saya langsung percepat wudunya, langsung ikut baris di belakangnya. Faltafata ilayya, faltafata maka dunin noleh sapa rajul ilayya maring ingsun. Laki-laki itu kemudian melirik kepadaku. Faqala maka dunin ngucap sapa rajul, halaka anata iku kadune sura min hajatin utawi hajat. Tiba-tiba ditanya si soleh itu, apa kamu punya keperluan? Qultu na'am, ngucap sapa ingsun na'am, nggih. Iya, saya ada perlu. Qala ta'allimni mimma 'allamakallahu syai'an. Tu'allimuni mulangna panjenengan ing ingsun. Mimma saking barang 'allamaka kang mulang ka ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah syai'an ing sewiji-wiji. Tolong ajari aku dari ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepadamu itu. Jadi maknanya kepengen jadi murid.
Faqala maka ngucap sapa rajul li maring ingsun, iklam. Ini. Terus diulang langsung. Iklam ruwa sapa sira. Anaman temen saddaqa kang percaya sapa siman Allah ing Gusti Allah naja. Sesungguhnya orang yang percaya dengan Allah, rajul ini ternyata siapa? Imam Syafi'i itu akhirnya itu. Sesungguhnya orang yang percaya dengan Allah dia akan selamat. Waman lan utawi sing sapane wong iku asfaqo welas sapa siman ala dinihi. Artinya welas itu maknanya perhatian, bertanggung jawab. Ala dinihi ing atase agamane siman. Salima maka selamat sapa siman minar roda saking keinaan. Barang siapa bertanggung jawab, perhatian kepada agamanya sendiri, dia akan diangkat derajatnya. Nah sekarang ini termasuk penyakit. Orang itu kadang dengan agamanya nggak peduli. Sekarang ini banyak orang yang tidak peduli dengan agamanya. Padahal itu termasuk piwulangnya Imam Syafi'i kepada si Al-Haris tadi. Jadi kata Imam Syafi'i, barang siapa perhatian bertanggung jawab dengan agamanya, dia akan diangkat derajatnya. Sekarang ini banyak orang tidak perhatian dengan agamanya. Nggak percaya? Cek. Sekarang berapa orang yang bisa baca Quran, yang belum bisa baca Quran? Nggak berdosa, nggak apa. Itu kan nggak perhatian, nggak bertanggung. Belum lagi dengan ilmu-ilmu syariatnya, belum lagi dengan aqaidnya, belum lagi dengan akhlaknya. Masa bodoh, belajar tidak pernah, mondok tidak pernah, ngaji tidak mau. Inilah cermin orang-orang yang nyuwun sewu, makanya tidak terhormat. Sebab kata Imam Ghazali, man ini Allah angkat dari kehinaan. Jadi mereka yang tidak mau belajar agama, mereka yang tidak mau ngaji, itulah cermin orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan agamanya sendiri. Setelah itu dilanjutkan dengan anak-anaknya sendiri, karena anak-anaknya nanti tidak juga dididik dengan agama. Awas lu, hati-hati tanggung jawabnya orang tua. Itu ya. Kita juga punya tanggung jawab. Itu. Terus sayan waman lan utawi sing sapane wong iku zahada zuhud sapa siman fid dunya ing dalam dunya qarrat maka dadi anteng opo ainahu meripat lorone siman mimma saking barang ya rahu kang ningali sapa man ing min sawabillahi saking piwalese Gusti Allah godan ing dalam dina akhirat. Dan barang siapa zuhud di dunianya, maka dia akan tenang, nyaman, damai dengan janji Allah di akhirat. Tidak kepikiran dunia. Itu kalau zuhud. Afala aziduka anata nambahi ingsun ka ing sira, apa masih kurang pelajaranku ini? Kata rajul tadi kepada Soleh. Qala qultu na'am, qultu ngucap sapa ingsun, na'am nggih taksi kurang. Qala ngucap sapa rajul, man utawi sing sapane wong iku kana ana fihi ing daleman apa salah suhi solin telu pira-pira pekerti. Faqad istakmala maka teman-teman sempurna opal imanu iman. Ditambah lagi oleh rajul. Barang siapa memiliki 3 pekerti luhur ini berarti imannya telah sempurna. Man rupane wong amaro kang perintah sapa siman bil ma'ruf kelawan kebagusan. Wa tamaro lan perintah sapa siman. Wa tamaro ya maknanya wa tamlan ngelakoni perintah gitu. Dia memerintahkan juga melakukan perintah, bukan sekedar perintah. Wa nahalan nyegah sapa siman anil mungkari saking mungkar wantaha lan marini sapa siman. Dia juga mengajak memberhenti maksiat, dianya juga berhenti. Nah, ini tandanya orang yang imannya sempurna yang dia amar ma'ruf juga melakukan, nahi mungkar juga dirinya nahi mungkar. Jadi bukan jarkoni. Nah, itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Terus itu tanda yang pertama. Yang kedua, wahafidun lan wong kang ngrekso ala hududillahi ing atase pira-pira hukume Gusti Allah. Adalah menjaga hukum Allah, melaksanakan, menerapkan. Ala aziduka anata ora nambahi ingsun ka ing sira kultu ngucap sapa ingsun bala. Faqala maka ngucap sapa rajul, kun ana sapa sira fid dunya ing dalam dunya iku zahidan wong kang zuhud
wa fil akhirati lan ing dalam akhirat iku raghiban wong kang demen. Jadilah di dunia kau orang yang zuhud dan jadilah hidupmu cintai akhirat. Artinya menata hidupnya nanti hanya untuk ibadah. Wa asdaqalan bener sapa Allah taala. Wa asdaqalan benerakan sapa Allah Gusti Allah fi jami'i umurika. Wasdaq ya, wasdaq gitu ya. Wasdaq lan benerna sapa sira Allah taala fi jami'i umurika. Tanju maka selamat sapa sira ma'an najin sartane pira-pira wong kang selamat. Dan percayalah dengan Allah dalam hal segala urusanmu. Pasrahkan kepada Allah gitu loh. Itu maknanya sedaq. Percayakan dalam semua urusanmu, percayakan dengan Allah. Tanju ma'an najin, maka kau akan selamat bersama orang-orang yang summa madha. Nuli berlalu sapa si rajul, berlalu orang tadi itu. Fakultu maka ngucap sapa ingsun, fasaaltu maka takon si ingsun, man iku sapa hada utai kirijul rajul. Kae mau sapa sih kae sing ngobrol karo aku. Faqalu maka jawab sapa sinas wa utai rajul iku asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Fanzur maka ningalana sapa sira ila sukutihi maring tibane Imam Syafi'i maksian khale semaput. Coba lihat bagaimana Imam Syafi'i mendengarkan ayat itu saja langsung semaput. Kalau kita nggak apa-apa, nggak getar-getar aja, bulu aja nggak apa-apa, baca ayat neraka aja masih santai, masih cengengesan. Imam Syafi'i baru dengar ayat saja udah semaput. Alaihi maksian khale dan semaputakan sapa alaihi Syafi'i. Summa ila wa'dihi. Lihat itu satu. Bagaimana Imam Syafi'i sampai semaput. Summa ila wa'dihi nuli maring pituture Imam Syafi'i. Kaifa kale kaya opo ya dulu nuduhaken opo dalika mongkon-mongkonon. Sukutuhu lan wa'duhu ala zuhdihi ing atase zuhde Syafi'i wa ghayati khaufihi lan bangete wedine Imam Syafi'i. Bukankah itu belum cukup? Apakah itu tidak cukup untuk menunjukkan bagaimana tentang zuhudnya Imam Syafi'i dan betapa takutnya Imam Syafi'i dengan siksane Gusti Allah. Wala yaksulan ora hasil opo hadal khaufi ikila wedi wazudi lan sifat zuhud illa min ma'rifatillahi angin saking ngawruhi Gusti Allah azza wa jalla. Dan semua itu tidak mungkin terjadi zuhud, terjadi khauf kalau tanpa ada makrifat kepada Allah. Ini berarti menunjukkan bahwa Imam Syafi'i betul-betul tokoh yang ulama akhirat, cermin dan contoh ulama akhirat. Fa innahu maka temen satune Gusti Allah iku ngendikane Gusti Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha ing pestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kaulane Gusti Allah sapa al ulama. Walam yastafid lan orang ngalap faidah sapa asy-Syafi'i rahimahullah hadal khaufi ikila sifat khauf wazudi lan sifat zuhud min ilmi kitabis salam saking ilmune kitab akad salam, akad inden, wal ijarati lan akad ijaro, wasairi kutubil fikih lan sekabiane piro-piro kitab fikih. Semua ilmu-ilmu yang seperti ini itu diperoleh Imam Syafi'i bukan karena mengkaji tentang akad salam, akad jual beli, akad gade, akad kredit, akad inden yang merupakan notabene persoalan-persoalan fikih. Tidak. Jadi ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i betul-betul ulama akhirat. Bal huwa balik utawi hadal khauf iku min ulumil akhirati saking piro-piro ilmu akhirat al mustakhrajati kang den toaken yang diformulasikan ya, yang diproduksi minal Qur'ani, yang diintisarikan dikeluarkan minal Qur'ani saking Qur'an wal akhbari lan piro-piro khobar, tapi dikeluarkan. Dan ini menunjukkan Imam Syafi'i paham betul dengan Al-Qur'an, hadis. Idh hukmul awwalin, karena utawi hukume piro-piro wong kang awal wal akhirina lan piro-piro wong kang akhir iku muda'atun den titipaken dan titipaken fihi ma ing dalam Quran lan al akhbar, karena ilmunya orang-orang dulu itu hanya ada di dalam Quran dan bukan pada kitab-kitab
fikih, kata Imam Al-Ghazali. Jadi dari sampai hari ini jelaslah bahwa yang dikatakan ulama akhirat bukan yang seperti yang dikatakan fikih atau fuqaha alim ulama dunia bukan tokoh-tokoh seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Tapi ketika Imam Ghazali mengatakan ulama fikih dan ilmu fikih itu ilmu dunia, itu mereka-mereka yang cuman sok-sokan, yang melakukan niru-niru ulama akhirat yang sesungguhnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.